Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. semoga Ustazah selalu dalam perlindungan Allah SWT. Amin. Bu Dewi dari mana? Dari Depok, Ustazah. Masya Allah. Ya, silahkan. Pertama saya ucapkan jazakallah khair ide-ide Ustazah seperti berkisah saya praktekkan kepada anak saya dan alhamdulillah setiap malam itu selalu bisa daripada berdongeng begitu Ustazah. Yang ini Ustazah, pertanyaan saya. Jadi kami selaku orang tua itu kan masih banyak belajar dan berusaha memberikan contoh-contoh ibadah-ibadah kepada putri kami gitu ya Ustazah. Sekarang putri kami umur 10 tahun pasti SD. Jadi kita membiasakan sekolah duha, ngaji Quran, selamat dan lain sebagainya. Tapi kok sepertinya tuh putri kami tuh maksudnya belum melihat. Jadi kita tidak hanya berbicara kayak memberikan saran terus, tapi kita lebih ke praktek gitu. Tetapi kok seperti belum bisa mencontoh dengan maksimal gitu ya Ustazah. Saya selalu bilang kadang, mama cerewet banget sih, suka betul gitu ngasih kita seperti ceramah kecil-kecil ringan begitu, dengan maksud kami dengan memberikan contoh langsung praktek gitu tuh biar ikut mencontoh gitu. Apakah memang umur segitu masih seperti itu atau bagaimana Ustaz? Berdoa pun juga kami insya Allah selalu berdoa dalam salat kami. Begitu saja Ustazah, jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ibu Dewi. Masya Allah, alhamdulillah ya. Apa yang didapatkan Ibu Dewi dari kajian ini alhamdulillah bisa diamalkan ya, terutama tentang berkisah. Karena sejatinya subhanallah yang namanya berkisah itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa ya. Anak-anak kita sangat suka dengan berkisah. Mudah-mudahan itu menjadi bekal bagi anak-anak kita ya. Amin, Allahumma amin. Baik, pertanyaan Ibu Dewi, Ibu dan keluarga sudah mencontohkan kepada anak-anak terutama dalam hal ibadah, tapi sepertinya kok melihat anaknya belum begitu greget gitu ya dengan ibadah. Begitu ya Bu Dewi ya? Pertanyaan beliau begitu. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua, doa sudah, mengajarkan teladan yang baik sudah. Kita kembali lagi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya yang namanya hidayah, yang namanya petunjuk itu semuanya adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita menyampaikan, tapi kita tidak bisa memaksa, anak kita menjadi anak yang harus manut ke kita, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita menyampaikan dan terus berdoa. Kita tahu ya Nabi Nuh alaihi salam, ketika beliau kurang apa coba? Beliau sudah menyampaikan kepada umatnya aja ratusan tahun tuh berdakwah. Tapi ternyata Kan'an putranya Nabi Nuh belum mau untuk ikut kepada Nabi Nuh. Maka kita perlu sadari bahwasannya yang namanya hidayah itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun." Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi. Kalau kita nih orang tua, teman-teman, kita sudah berusaha untuk menjadi teladan yang baik. Kita sudah berusaha untuk memberikan nasihat-nasihat kepada anak-anak kita. Kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melihat anak kita belum baik, jangan berputus asa, terus. Mungkin sekarang belum terlihat kalau anaknya masih usia 10 tahun, jadi belum terlihat anak kita itu greget untuk melakukan sebuah amal soleh. Jangan berputus asa, tetap kita menjadi teladan yang baik. Kita tidak akan pernah tahu ya kapan anak kita itu dia menjadi anak yang hobi sholat, kapan anak kita itu menjadi anak yang suka baca Al-Quran, kapan anak kita itu menjadi anak yang takut kepada Allah, menangisi dosa-dosanya, kita enggak. Yang pasti nih teman-teman, yang pasti apa yang teman-teman sekarang sampaikan kepada anak-anak itu pastinya masuk ke dalam jiwa anak-anak kita. Dan nanti ada masanya anak-anak kita itu ketika tanaman ditanam, dibibit, terus disiram setiap hari oleh kita ya, dengan nasihat-nasihat, dengan air kan kalau tanaman, kalau anak kita dengan nasihat. Maka terkadang tanaman itu tidak langsung bisa besar, tidak langsung bisa berbunga, tidak langsung bisa berbuah, menunggu waktu. Pengennya kita tanaman belum berbuah, tanaman belum berbunga, kita pengennya cepet-cepet ya, baru setengah perjalanan, kok ini kok belum berbunga ya tanamanku, kok ini pohonku belum berbuah. Padahal nanti ada waktu masanya mereka itu, tanaman-tanaman yang kita rawat setiap hari, yang kita sirami setiap hari, yang kita beri pupuk, itu nanti akan berbunga, akan berbuah.
Ya, pohon yang kita tanam, kita rawat dengan baik itu akan berbuah. Maka kita tetap teman-teman berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelak nanti ada masanya anak-anak kita itu dia menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Dengan apa? Dengan kita berdoa, banyak-banyak doa tetap. Tapi gimana Ustazah, kan saya sudah mendoakan. Kita tidak pernah tahu kapan doa kita diijabah. Tetap kita itu berdoa sampai kapan? Sampai Allah wafatkan kita, teman-teman, kita tetap doakan anak-anak. Coba kita lihat ya bagaimana Nabi mereka mendoakan anak-anaknya. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau senantiasa mendoakan Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'ai. Ya Allah, jadikanlah diriku dan anak-anakku orang-orang yang mencintai salat, orang-orang yang mencintai salat, dan Engkau yang Maha mendengar doa-doaku. Subhanallah. Dan kita berdoa kepada Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Terus suatu hari kita akan bisa memetik hasilnya, memetik buahnya ketika anak-anak kita sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah menyirami tanaman dengan baik. Tugas kita adalah memberikan nasihat-nasihat terbaik kita untuk anak kita, dan hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab.